Jangan lupa Untuk subscribe, like, komen. dan share ke teman-teman. Udah semangat ya. Oh iya, Pak. Ya, oke. Jangan lupa. 3, 2, 1. Obrolan kita Proudly Prism. Halo teman-teman obrolan kita, kembali lagi bersama saya Ica di obrolan kita. Nah teman-teman obrolan kita, pada episode kali ini kita tag di kapal pinisi yang terletak di Pantai Losari, Sulawesi Selatan. Nah teman-teman, pada episode kali ini kita bakal ngobrol dengan 3 orang alumni yang merupakan alumni dari instansi yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Jadi tanpa perlu lama-lama, langsung saja kita panggil narasumber kita hari ini. Nah teman-teman obrolan kita, ini dia 3 orang cowok ganteng yang merupakan narasumber kita pada hari ini. Say hi dulu ke kamera sana. Jadi langsung saja kita kenalan sama 3 orang narasumber kita ini. Mungkin kakak yang baju hijau yang pertama bisa kenalan. Halo teman-teman obrolan kita, perkenalkan nama saya Miguel Ibrahim, asal Makassar, dari ATKP Makassar atau sekarang Poltek Bank Makassar. Nah selanjutnya kita bakal kenalan sama kakak yang pakai seragam ini. Mungkin kakak bisa kenalan sama teman-teman obrolan kita. Oke, halo teman-teman obrolan kita. Perkenalkan nama saya Rahmat Hidayat Usman, saya biasa dipanggil Yayat. Saya berasal dari Makassar. Nama instansi saya alumni dari Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Dan yang terakhir yang paling tampan yang pakai kacamata. Halo teman-teman obrolan kita, perkenalkan nama saya Panam Fatur Rahman. Saya dari Sekolah Indonesia Fan School yang biasa disebut IAS, alumni 2019. Oke teman-teman, kan teman-teman ini berasal dari instansi yang berbeda-beda. Mungkin teman-teman bisa memberitahu ke teman-teman obrolan kita apa sih beda-bedanya dari masing instansi. Mungkin dari ATKP dulu. Kalau dari ATKP atau sekarang itu namanya Poltek Bank, kami itu fokus di bagian penerbangan. Banyak jurusan, jadi ada 2 pokok seperti fakultas tapi jurusan, yaitu teknik penerbangan dan keselamatan penerbangan. Nah di teknik penerbangan itu banyak terbagi prodi-prodi seperti TNU, teknik navigasi, teknik listrik, dan jurusan saya teknik pesawat udara. Dan yang di keselamatan penerbangan itu kemarin ada 2, yaitu KP atau komunikasi penerbangan, terus LLU lalu lintas udara, seperti itu. Kalau dari PIP sendiri? Kalau dari PIP itu kita nggak seperti ATKP yang banyak jurusannya, kita cuma punya 3, yaitu jurusan nautika, teknika, dan ketetalaksanaan. Jadi untuk jurusan nautika dan teknika itu dia fokusnya untuk ke laut, tapi kita juga kan diploma 4. Jadi kita dapatnya ijazah itu ada 2, ijazah laut dan ijazah darat. Dan ya, untuk jurusan ketetalaksanaan itu dia fokusnya untuk di darat kayak kesyah bandaran, perusahaan-perusahaan Yang lebih ke pelayaran, ya ke pelabuhanan dan lain-lain. Kalau dari ICE sendiri? IAS, Ya, dari IAS. IAS. Dari IAS itu sama keselamatan. Jadi ada 2, ada KOM sama ATC. Jadi yang KOM itu tadi hampir sama dengan ATKP itu, cuman kalau di kita itu nggak ada teknik, lebih ke komunikasi. Kan tadi Kak Kael ya? Udah sebut jurusannya. Kalau dari Kak Yayat sama Kak Evans jurusannya apa? Kalau saya jurusan nautika. Kalau saya ATC. ATC. Kenapa sih kakak bertiga ini mau masuk di sekolah tersebut? Mungkin dari Kak Evans dulu. Masuk jurusan ATC yang pertama ya dari yang pertama itu ibaratnya gimana ya, buah nggak jauh dari pohonnya ya. Jadi dulu orang tua ATC, jadi anaknya ya 11-12 lah, semoga jadi 11-12 gitu aja sih. Kalau Kak Yayat? Kalau saya karena pertama ini saya infokan ke teman-teman, saya ini pertama di keluarga saya di pelaut dan tujuannya untuk merubah nasib. Mencari keberuntungan. Betul. Iya. Siapa tahu di situ keberuntunganku. Ya betul. Kalau kami Kael sendiri? Kalau saya awalnya itu ikutan sama teman-teman, mau daftar ATKP ikut, terus pas tes pertama alhamdulillah lolos, kabar orang tua izin, terus ya diberikan izin sama orang tua, lanjut sampai alhamdulillah lulus.
kakak ini kenapa sampai bisa tertarik? Kenapa nggak tertarik ke ATKP? Kenapa lebih pilih PIP? Kalau kakak kenapa lebih pilih IAS? Kenapa nggak PIP aja dan kakak sendiri? Gimana tuh kalau dari kakak? Kenapa Saya. lebih tertarik ke sekolah tersebut? Kalau saya lebih tertarik ke PIP Makassar karena setelah saya lulus dari PIP Makassar, saya bisa bekerja sambil berkeliling dunia. Kalau Kak Evans? Kenapa ambil jurusan ATC? Yang pertama menurut saya ATC itu yang pertama menyelamatkan penumpang dan pesawat. Jadi ibaratnya ATC itu pekerjaan yang mulia menurut saya. Karena pertama itu pasti menyelamatkan, terus kita memberi informasi buat supaya pesawat-pesawat di sana itu aman dan selamat sampai tujuan. Kalau Kak Evans? Kalau saya itu kenapa ambil teknik pesawat udara, karena menurut saya ya kayak begitu, teknik itu kita bisa memastikan keselamatan manusia, merawat benda-benda. Toh nanti ilmunya juga bukan cuma dipakai di pesawat, maksudnya ilmu praktis bisa kita pakai di mana saja, di rumah, di mobil. Kan itu teknis itu sangat berguna. Nah, yang terakhir nih, sebelum kita masuk ke games. Ada gamesnya? Ada games nih guys, tenang, kita tidak hanya ngobrol-ngobrol kayak gini. Jadi yang mau saya tanyakan tuh apa sih, apa bedanya instansi kalian dengan universitas? Ayo, siapa yang mau jawab? Universitas. Kayak ya, yang paling banyak kosakata. Dikira saya ini kamus besar bahasa Indonesia. Mirip-mirip. Kalau bedanya kita di dalam instansi sama universitas itu pasti nampak kita ini berseragam. Universitas cuman alma mater kan. Terus seragam kita dipakai hari-hari, dia pakai baju biasa hari-hari, cuman dibungkus dengan alma mater. Terus kita dibina, dididik dan ditempa oleh rasanya kayak pengasuh-pengasuh dari angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat. Nah, sedangkan di luar terus kita juga dididik, maksudnya kita diasramakan. Misalkan ini sekolah instansinya diasramakan, kan ada juga instansi yang tidak diasramakan. Kita diasramakan itu kita mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu sudah diatur jadwalnya. Jadi Itu ada peraturan harian tetapnya memang. harus on time ya. Harus. Kalau misalnya gaun kan biasa hukuman yang seperti apa yang didapat, Pak? Kalau hukuman sih sebenarnya beda-beda sih, setiap pengasuh itu pasti kasihnya hukuman beda-beda. Paling untuk fisik juga maksudnya push up, sit up. Nah, kan tadi kayaknya udah menjelaskan tuh bedanya dari instansinya dan universitas. Mungkin kalian mau tambahkan bedanya dari instansi kakak dengan universitas? Mungkin hampir sama yang seperti dibilang sama Yayat, kita lebih condong ke kedisiplinan kalau pertandingan kayak seperti kami kemarin. Mungkin itu perbedaan yang signifikannya dari, kan kalau misalkan kampus luar itu dia bebas, dalam artian bebas yang mereka yang butuh ke kampus. Jadi kalau mereka tidak mau datang, ya tidak masalah bagi kampus. Ya bebas seperti itu. Jadi tergantung seseorang. Tapi kalau di dalam, kayak memang di res, di bina supaya bisa disiplin. Kalau dari kakak Evan sendiri? Kalau menurut saya bedanya sekolah yang kayak Taruna dibandingkan universitas itu ya ATKP walaupun sama PIP kan sama aja menurut saya, cuman kita bisa lebih ngehargain waktu, dimana posisi kita sebatas junior dan senior. Jadi sejunior sama senior itu punya sekatan, jadi nggak semena-menanya kayak gimana ya di universitas lain berbaur, tapi di tempat kita juga itu senior junior itu adalah kekeluargaan yang erat banget. Jadi apalagi dunia penerbangan itu kedisiplinnya menurut saya oke, kekeluarganya erat sampai dari Sabang sampai Merauke. Nah, teman-teman obrolan kita, sekarang kita bakal masuk di games yang namanya obrolan challenge. Yeay.
1, 2, 3. Ya, bagus sekali sulapnya Iya, Kak. Pak. Ini keahlianku selain ini. Oh, jadi Ada selama ini kelebihan. ada pelajaran begininya. Hmm. Nah teman-teman, ini dia papan magic kita yang bakal digunain sama 3 orang kakak ganteng ini. Mungkin bisa diambil 1, Oke. 2, 3. Oke. Nah, jadi permainan kita ini namanya obrolan challenge. Nanti saya bakal bacakan pertanyaan dari dari pertanyaan teman-teman. Dari pertanyaan teman-teman yang ada di Instagram. Jadi kakak-kakak. Oh, jadi pertanyaannya dari Instagram. Iya, dari teman-teman follower obrolan kita. Gila. Gila. Wah, gila sih. Jadi nanti kakak-kakak bisa tulis di papannya jawabannya itu pernah atau nggak pernah. Oke? Oke. Jadi saya Yang kau nyontek. bacakan Jangan kebiasaan nyontek kau. pertanyaan pertama. Siap? Siap. Pernah nggak sih ngeresein junior? 1, 2. Yang jujur ya, yang jujur. Jujur. Sama bener. 1, 2, 3. Belum, Pe. Astagfirullahaladzim. Nggak usah ditulis bismillah. Harus pakai bismillah. Ya Allah ya Rabbi. Kamu kata. Jangan nyontek. 1, 2, 3. Ini mereseki dalam. Terserah. Nah, bisa gitu. Iya. Ada jelasan. Oke. Oke, 1, 2, 3. Buka. Pernah semua. Dari Kak Evans dulu. Ngerjain juniornya kayak gimana tuh? Paling bikin beli makanan, minta tolong beli makanan. Kalau enggak, ya olahraga dikit lah supaya badannya jadi gitu kan, berotot. Kalau kami Kak Untuk jadi bahan lelucon. Serial yel atau apa. yang masih junior baru-baru Iya. yang segar-segar. Nah, kalau kayak ya, Kalau saya paling tanya nama, asal dari mana. itu rasain apa itu? Kan ditanya pasti dia Oh, namanya saja junior, kerjain ditanya mental sama ya? senior pasti mentalnya. Iya. Oke. Nah, pertanyaan kedua. Hapus guys, hapus. Oke. Pertanyaan kedua. Pernah nggak suka sama Taruni di kampus? 1, 2, 3. Ih, jago. Kenapa sampai tidak mau suka sama Taruni di kampus? Atau mungkin gak ada yang cantik? Kalau saya memang komitmen dari awal, semua yang di instansi saya itu baik tarun itu adalah keluarga. Kalau saya. Kalau kami Cuman memang kadang memang ada, ada tapi rasa suka. bukan, maksudnya ada oknum yang pacaran sesama, maksudnya. Tapi kalau saya pribadi enggak. Karena saya sudah sanggap keluarga semua. Kalau kami Kail? Karena tidak. Ya tidak. Karena ada hati yang harus dijaga. Iya. Mantap sekali. Bener jatuh. Kalau Kak Evans? Karena ada taruni. Enggak. Taruni yang dihias itu cantik-cantik. Cuman karena benar yang kata Yait itu kekeluargaannya lebih. Jadi Itu aja sih. Oke, pertanyaan ketiga. Siap-siap. Pernah nggak kena hukuman sampai dibikin benar-benar bertaubat? Pernah nggak? Oke, 1, 2, 3. Buka. Tidak. Pernah deh ini. Maksudnya apa ini? Dihukum? Ah. Dihukum sama pelatih atau Sama apapun? pelatih, senior terserah sampai Ah. benar-benar jerah. Kayak dalam artian jerah apa dulu nih? Misal bolos udah sampai nggak mau bolos lagi kayak gitu. Oh pernah. Mana Sebenarnya tuh, Oh iya, ini pernah. Oke. Coba Kak Evans bisa ceritain. Enggak sih, gara-gara kan namanya orang Makassar kan diri tanahnya orang itu kayak orang Makassar itu kan barbar ya. Apalagi suaranya yang gede kan yang keras. Gara-gara makanan disuruh sikap tobat. Sikap tobatnya itu dulu di lantai. Ngapain tuh? Bayangin itu sikap tobat di lantai. Kepala botak, licin, keringatan. Tunggu dulu, saya bayangkan. Deh, sikap tobat itu. Sikap tobat. Bagaimana sikap tobat itu? Bagaimana? Enggak usah dipraktekkan toh. Jangan. Jangan praktekkan sikap taubat itu. Jadi dari situ
suara udah turun. Oh, udah lebih. Cuman suara doang. Pertanyaan selanjutnya. Tapi saya nggak ditanya ke apa alasan Kan kenapa tidak. tidak. Oh, yang pernah aja. Tadi kan tidak semua. Jadi baru ditanya. Saya kira ditanya alasannya kenapa Oh. tidak. Kalau tidak Siap berarti nilai jawabanku. anaknya kalem. Kurang lurus-lurus. Pertanyaan keempat. Pernah nggak tidur waktu apel? Ayo, 1, 2, 3. Selalu. Itu jawabannya pernah. Apaan Tevan? Pernah. Oke, dari kami dulu. Taruna itu semua tempat tidur. Jadi pas apelnya itu setiap hari tidur kah atau beberapa saat pas apel aja? Ya kalau apelnya 5 menit tidak, tapi kalau lama tapi kebanyakan tidur. Kalau Kak Yayat yang selalu tidur? Gimana deh? Sama seperti yang dia bilang. Kita bagaimana caranya memanfaatkan waktu walaupun itu hanya 1 detik. Kalau bisa disempatkan untuk tidur. Jadi tidur lebih penting dari segalanya. Enggak lah. Kan kita waktu tidur itu dijadwal dari tidur sampai tidur kembali, kita full dengan kegiatan. Semua pasti, maksudnya walaupun hari ini kita tidak tidur, tapi kalau besoknya kita capek sekali pasti butuh tidur juga, butuh istirahat. Nah kalau saya sih maksudnya kalau tidur itu apa ya, semua pasti bakal tidur Ji, maksudnya Kebahagiaannya. ya kebahagiaan yang hakiki Adanya tidur. tidur. Kalau Kakak Evan, Sama aja sih jawabannya. Sama sih. Dari bedanya. pas Karena tekanan terus kalau apa lama dipikir lamanya ini. waktu Coba dia- bayangkan berdiri baru sambil tidur, bisa enggak? Kita bisa dong. kelebihan tersendiri. Kelebihan tersendiri. Semua taruna. Enggak semua. Ya, Ada beberapa. punya kelebihan masing-masing. Nah, pas didapat tidur saat apel itu hukumannya kayak apa aja? Dari Kang Kel dulu. Ya untuk mentok pusat. Kalau kayak Kalau saya paling ditegur dari belakang. Kalau dia bagian depan berarti dia itu udah ngantuk. Bentar aja kalau dia paling belakang. ngantuk. Barisan tengah sampai ke belakang itu ngantuk. Ngantuk. Nah, Ya sama paling push up kalau nggak lari. Ya supaya nggak ngantuk. Pertanyaan terakhir. terakhir. Iya terakhir. Semakin lagi banyak-banyak. Pernah nggak lupa setrika baju dinas? 1, 2, Baju dinas atau baju baju dinas sendiri lah. 1, 2, 3. Oke, Kang Mikael. Kenapa tuh bisa lupa setrika baju dinas? Karena kalau kecapean terlalu banyak kegiatan pas malam, kan biasa ada yang akademik malam, terus lanjut lagi setelah itu kegiatan. Kalau kayak ikut organisasi resimen, biasa lanjut lagi malam ada poker, nah, sampai di kamar langsung tidur. Jadi paginya Paginya malas. Nah, itu tadi games kita. saya tiap hari. Oh, tiap hari kalian tidak. Oke, Kak Evans kenapa bisa tiap hari nggak setrika bajunya? Capek. Karena kegiatan malam kan banyak. Kalau bukan ngerjain tugas, belajar, lupa bablas tidurnya. Saya enakan tidur. Oke. Karena tidur itu adalah surga. Ya, siap. Jadi mungkin cukup ya pertanyaannya 5 aja. Karena kalau tambah lama kayaknya agak lebih membingungkan buat kepala panas. Jadi kita kumpul lagi papan magicnya biar Kak Yayat bisa sulap lagi. Sulap lagi kembali nih ke silang. Betul. Ya, tunggu aku baca aku. Ya. Treng. Weh, hilang enggak? Bilang mewanja. Jago. Jago. Keahlian baru. Ada keahlianku. Nanti kalau mau dipanggil sulap kalah master dari Corbusier. Oke. Bukan lagi Prof di. Kita kembali ke laptop ini guys. Pertanyaan selanjutnya kan udah selar-selar kita games. Pertanyaan selanjutnya. Kayak ada manis-manisnya. Hal apa yang paling berkesan selama kakak sekolah? Pindah ke Evans. Terkesan itu sih kalau yang terkesan di pendidikan ya Terserah pendidikannya kah, sekolahnya atau pengajarnya?
paling ke keluarganya. Kalau kami kayak hal paling berkesan selama sekolah apa? Ya sama, karena itu bagian keperbinaan, kekeluargaan, solidnya itu dalam. Bayangkan setiap hari kita ketemu, setiap hari sama-sama tidur sebarang. Jadi kesan, jadi cerita manis. Kalau kayak Kalau saya sama-sama mereka semua karena kebahagiaan terbesar itu adalah kekeluargaan. iya mantap. Ya, karena kita ini dari Sabang sampai Merauke disatukan dalam satu asrama, satu barak, satu kamar. Mulai dari canda tawa kita sama-sama rasakan. Kita ditempa sama-sama, satu keringat, satu lapangan. Jadi ya itulah kebersamaan yang terbesar. Nah, gimana nih rasanya jadi alumni atau perwira dari sekolah masing-masing? Rasanya kalau saya sih menjadi alumni itu suatu kebanggaan buat diri saya sendiri, buat orang tua saya, buat almarhum bapak, karena menyelesaikan pendidikan selama 4 tahun dalam asrama itu bukan sulit sih, tidak mudah bagi saya. Dan semoga apa yang saya dapati di dalam asrama keluar di dunia pekerjaan menjadi pokok buat saya. Kalau Kak Evans? Hampir sama sih sama Yayat. Jadi suatu kebanggaan bagi kita kan, bagi saya juga termasuk yang alumni-alumni yang dari sekolah sekolah tarunaan ya. Karena tidak semua anak-anak itu pasti bisa masuk seperti kita. Belum tentu hanya dalam materi dan rezeki. Itu aja sih. Nah, kami kayak nih. Kalau rasanya itu bersyukur sekali karena bisa menyelesaikan pendidikan yang 3 tahun kalau saya. Dan kalau secara psikis juga bersyukur karena bebas dari Islam. Bisa bebas lakukan semuanya. Surat dari kantong Ya, istilahnya. Oke. Ya bener sih, 3 tahun itu bukan sebentar. Iya lama kalau dipikir-pikir. Saya 4 tahun kasih. Iya, karena kau D4, kita kan D3. Oke. Nah, teman-teman, buat kalian yang berada di Makassar, bagaimana Kak rasanya take video di kapal pinisi? Enak banget. Buat kalian yang mau pergi ke pulau-pulau yang ada di Sulawesi Selatan, bisa langsung datang ke kapal pinisi yang ada di Pantai Losari biar kalian bisa merasakan bagaimana nikmatnya ke pulau-pulau dan menaiki kapal pinisi ini. Oke, pertanyaan terakhir setelah kita berbincang panjang kali lebar. Apa pesan yang bakal kakak-kakak sampaikan untuk teman-teman obrolan kita yang nonton video ini? Dari mana nih? Dari yang dekat matahari dulu kali ya. Silakan Kang Kyle. Lihat ke kamera, jangan lupa lihat ke kamera. Ya, buat teman-teman obrolan kita yang insya Allah mau masuk ke sekolah ketarunaan juga, saya berpesan jangan putus semangat, jangan menyerah kalau dalam mengejar sesuatu seperti slogan dari ATKP atau Poltek Bank, never give up for the best. Nah, untuk kakak Evans, Buat teman-teman obrolan kita yang ingin menjadi alumni seperti kayak kita, pesan saya sih jangan sia-siakan waktu, tetap semangat belajar, minta doa, itu aja sih. nah yang terakhir nih, yang paling the best, kayak ya pesan-pesannya untuk teman-teman obrolan kita yang nonton video ini. Oke, untuk saya buat teman-teman obrolan kita yang mau masuk di instansi saya di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, semangat, jangan putus asa, jangan pernah berhenti mencoba. Kegagalan itu di awal, keberhasilan di belakangan. Terus buat teman adik-adik yang lagi praktek, jangan lupa cepat kembali ke kampus untuk melapor, cepat selesaikan sekolah, Navigo Travel berlayar untuk kembali. Nah, sebelum kita tutup cerita-cerita kita hari ini, mungkin kakak-kakak yang tampan ini bisa Padahal masih mau kila malam. Silau malah. Spek dikit lagi ya. nanti next time kita ketemu lagi. Oke. Nah, mungkin kakak-kakak bisa bantu saya untuk mempromosikan channel YouTube ini dengan apa? Jangan lupa Subscribe. like, Komen dan share ke teman-teman kalian.